Shalom, salam kasih di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama menyediakan hati kita untuk belajar dan mendengar firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur 67 ayat yang pertama sehingga ke-8. Sekali lagi Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Dan saya akan bacakan di sini dalam terjemahan Indonesia. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pimpinan biduan dengan permainan kecapi. Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih lagi belajar tema mengenai kesyukuran. Dan subtema kita minggu ini, hidup dalam pengucapan syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam pengucapan syukur berarti tema ini atau subtema ini mendorong kita supaya kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan pengucapan syukur. Dalam kita menjalani kehidupan kita setiap hari bukan dipenuhi dengan keluh kesah, bukan juga dipenuhi dengan rasa benci dan iri hati, tetapi kita menjalani kehidupan kita dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mendorong kita supaya menjalani kehidupan kita dengan pengucapan syukur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 67 yang sudah kita baca, ianya merupakan mazmur nyanyian kesyukuran yang digunakan di dalam ibadah kesyukuran atas hasil tanaman yang diterima. Dalam kita menjalani kehidupan kita, kita perlu menjalani hidup kita dengan ucapan syukur. Bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kita dengan pengucapan syukur kepada Tuhan? Yang pertama, hidup dalam pengucapan syukur karena segala berkat Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti kita perlu
hidup dalam pengucapan syukur karena kita sudah menerima berkat daripada Tuhan. Atau kita patut bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca khususnya di dalam ayat kedua dan ketiga. Tujuan berkat Tuhan adalah supaya Tuhan dikenal di seluruh bumi. Juga melalui orang Israel yang diberkati oleh Tuhan. Maka orang yang tidak percaya melihat bahwa Tuhan itu ada dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dia memberkati kita setiap hari. Dia memberikan kita berkat yang berkelimpahan. Dia memberkati kita dengan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan setiap hari. Dia memberkati kita sehingga kita dapat saling mengasihi, kita dapat saling peduli, kita masih bernafas. Sebab itulah kita patut bersyukur dan menjalani kehidupan kita dengan pengucapan syukur karena kita sudah diberkati. Dan ketika orang melihat kehidupan kita yang kita jalani dengan pengucapan syukur, maka orang yang melihat akan diberkati dan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar hidup dalam pengucapan syukur dengan beribadah kepada Tuhan atau menyembah Tuhan. Melalui ibadah kesyukuran yang kita naikkan kepada Tuhan, itu menyatakan bahwa kita hidup dalam pengucapan syukur. Ayat yang keempat dan kelima firman Tuhan yang sudah kita baca, ianya merupakan panggilan kesyukuran, panggilan untuk memuji Tuhan bagi semua bangsa di dunia ini. Tuhan mahu semua bangsa memuji Dia. Tuhan mahu, Tuhan rindu semua bangsa bersyukur kepadanya. Tuhan memang rindu supaya semua bangsa memuji dan bersyukur kepadanya. Apalagi kita yang mengenal dan percaya kepada Tuhan, memang patut hidup dalam pengucapan syukur. Kita tahu saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa memuji Tuhan tidak hanya terhad di dalam ibadah kita, tetapi seluruh kehidupan kita yang kita jalani dengan baik memberkati orang lain. Itulah ibadah dan pujian kita yang berkenan kepada Tuhan. Jadi pujian tidak hanya terhad di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja kita seharusnya menyatakan pujian kepada Tuhan. Ada seorang pribadi yang dirompak sehingga semua duitnya dan dompetnya diambil oleh perompak itu. Tetapi dia bersyukur kepada Tuhan sebab dia hanya dirompak tetapi tidak dicederakan dan juga tidak dibunuh. Orang yang mendengar pujian kesyukurannya itu sangat diberkati. Mereka yang mendengar kesaksiannya itu memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian seharusnya kehidupan kita yang kita jalani dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, kita belajar hidup dalam pengucapan syukur karena berkatnya
berlanjutan atau berterusan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab berkat-Nya tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang sudah kita baca ayat 6 dan 8 atau ayat 6 sehingga ke 8. Firman Tuhan yang sudah kita baca ini ianya merupakan harapan bahwa berkat Tuhan akan berlanjutan. Dikatakan tanah memberi hasilnya. Maksudnya tanah akan berterusan memberikan hasilnya. Dan itu menyatakan bahwa Tuhan memberkati kita dengan berterusan. Oleh karena berkat Tuhan yang tidak berkesudahan, oleh karena berkat Tuhan yang berterusan, maka kita sentiasa menikmati hasil dari berkat Tuhan di dalam hidup kita. Maka patut bagi setiap kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada satu cerita mengenai seorang gadis kaya yang biasanya ada pembantu. Gadis ini takut menaiki tangga yang gelap jika tidak ada teman. Lalu ibunya mencadangkan agar gadis itu mengatasi ketakutannya dengan meminta Yesus menaiki tangga bersama-samanya. Apabila gadis itu berada di atas tangga atau berjaya menaiki tangga, dia berkata, "Terima kasih Yesus, saya bersyukur atas pertolonganmu. Anda boleh pergi sekarang." Mungkin cerita ini membuat kita tersenyum. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada ramai orang yang tidak hidup di dalam pengucapan syukur sepenuhnya. Sehingga ada masa-masa tertentu sahaja yang bersyukur, khususnya pada waktu diberkati. Tetapi ketika ada pergumulan, lupa dan tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita belajar hari ini, kita didorong untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kita menjalani kehidupan kita dengan pengucapan syukur. Karena kita tahu kita menjalani kehidupan kita dengan pengucapan syukur itu menyatakan kedewasaan iman kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup di dalam pengucapan syukur. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami pelajari. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam pengucapan syukur. Karena kami tahu kami seharusnya menjalani hidup kami dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Tuhan kiranya yang memberkati anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kehidupan mereka setiap hari, pekerjaan mereka, keperluan mereka, kami percaya Tuhan berkati. Tuhan juga kiranya yang memberkati pelayanan kami, ekonomi gereja, dan juga kami percaya Tuhan memberkati negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.